Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, selamat jumpa dalam mata kuliah teori organisasi dan kepemimpinan. Kali ini adalah pertemuan keempat kita. Jadi di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang lingkungan organisasi. Apa itu lingkungan organisasi? Lanjut saja. Menurut Anthony Danforth, lingkungan organisasi ini mengacu pada semua kelompok, norma-norma, dan kondisi-kondisi di mana organisasi harus berhubungan. Jadi, bisa kalian lihat sendiri bahwa lingkungan organisasi ini mengacu pada semua kelompok, norma-norma, dan kondisi-kondisi di mana organisasi ini harus terlibat. Jadi, lingkungan organisasi ini tidak hanya dalam bentuk fisik atau sesuatu yang bisa dilihat ya, tapi juga dalam bentuk norma-norma. Secara umum, lingkungan adalah keseluruhan dari kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang mengelilingi dan membentuk perilaku organisasi dan anggota-anggotanya. Jadi lingkungan ini umumnya berada di luar organisasi, dan di lingkungan ini memiliki power-power yang berasal dari luar, yang mengelilingi serta mampu membentuk perilaku organisasi dan anggota-anggotanya. Jadi bisa disimpulkan bahwa lingkungan itu bisa berpengaruh terhadap perilaku organisasi dan anggotanya. Lingkungan organisasi memiliki jaringan perbatasan atau boundary network. Jaringan perbatasan ini berfungsi untuk menyaring masukan dan keluaran dari dan ke dalam lingkungan, serta membantu organisasi menjaga keharmonisan hubungan dengan lingkungannya. Jaringan perbatasan ini berfungsi sebagai sensor jika ada perubahan lingkungan. Jadi seperti ini. Lingkungan organisasi itu sifatnya terbatas ya. Tidak semuanya itu menjadi lingkungan organisasi. Nah, batas ini memiliki fungsi, yaitu untuk menyaring atau juga bisa memblok masukan atau keluaran yang diproses oleh lingkungan tersebut. Dan batasan ini juga membantu menjaga keharmonisan dalam hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Jaringan ini berfungsi untuk atau sebagai sensor jika ada perubahan lingkungan. Nah, jadi ada beberapa hal, beberapa jenis lingkungan organisasi. Yang pertama yaitu lingkungan organisasi langsung. Jadi apa itu lingkungan organisasi langsung? Yaitu pihak-pihak yang menentukan nasib organisasi. Jadi pihak-pihak ini secara langsung dapat menentukan tujuan kondisi organisasi. Yang pertama yaitu dewan direksi atau dewan komisaris, yaitu pihak yang berwenang menentukan tujuan organisasi, menentukan strategi mencapai tujuan dan lain-lain. Pada umumnya dewan direksi ini memiliki tanggung jawab yang besar, yang tinggi terhadap berjalannya suatu organisasi. Jadi mereka juga berkewajiban untuk mencapai target keberhasilan suatu organisasi. Yang kedua yaitu pemegang saham, adalah orang yang memiliki saham di perusahaan. Dan karena ia memiliki saham di perusahaan, maka dia memiliki hak untuk mempengaruhi pengambilan keputusan lewat rapat umum pemegang saham. Jadi biasanya kalau dalam korporasi itu ada saham. Nah, saham ini bisa diperjualbelikan secara bebas, dan orang-orang yang memiliki saham di perusahaan tersebut dengan presentasi yang besar akan memiliki hak untuk mempengaruhi keputusan lewat rapat umum pemegang saham. Selanjutnya yaitu budaya, adalah sekumpulan nilai, keyakinan, pemahaman, dan norma pokok yang dibagi bersamaan oleh anggota suatu organisasi. Budaya ini isinya nilai, keyakinan, pemahaman, dan norma pokok. Dan selain dipahami oleh anggota organisasi, budaya ini juga diaktualisasikan dalam kinerja setiap anggota.
Yang keempat yaitu karyawan atau pekerja, yang terdiri dari organisasi, manajer, serta karyawan atau pekerja. Mempunyai tujuan yang sama sehingga organisasi akan berjalan dengan semakin efektif. Maka dari itu perlu diterapkan proses seleksi karyawan yang tepat. Jadi karyawan atau pekerja ini memiliki peran yang penting dalam menentukan nasib organisasi. Karyawan atau pekerja ini terdiri dari organisasi itu sendiri, manajer, serta karyawan atau pekerja. Nah, jadi kan organisasi itu kan setiap organisasi memiliki tujuan masing-masing. Dan ini harus dipahami serta bisa dilaksanakan oleh para pekerjanya agar dapat tercapai tujuan organisasi tersebut. Nah, karena ada visi, misi, serta nilai-nilai yang dianut oleh organisasi, maka organisasi bisa menerapkan seleksi atau rekrutmen yang ketat terhadap calon karyawan atau pegawai mereka. Karena jika nantinya bila yang didapatkan adalah karyawan yang tidak memiliki visi misi yang sesuai dengan organisasi, maka akan terjadi atau timbullah masalah. Misal karena berbeda visi dan misi dengan organisasi, maka kinerja karyawan tersebut buruk atau tidak sesuai dengan standar atau target yang diberikan oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu serikat pekerja. Jadi serikat pekerja ini merupakan salah satu elemen yang berfungsi menampung aspirasi para karyawan. Keberadaan serikat pekerja membuat posisi tawar karyawan terhadap perusahaan semakin kuat. Jadi dalam serikat pekerja itu karyawan bisa menuntut hak mereka jika dilanggar atau tidak diberikan. Fungsi serikat pekerja ini selain untuk memperjuangkan hak, juga bisa untuk melindungi hak-hak karyawan. Selanjutnya yaitu adalah selanjutnya kita akan membahas tentang lingkungan organisasi tak langsung. Jadi lingkungan organisasi tak langsung ini dia memiliki peran dalam menentukan nasib organisasi, tapi tidak secara langsung. Jadi dia memiliki koridor yang berada di luar organisasi. Yang pertama yaitu sosial demografi, gaya hidup dan nilai sosial. Adalah jadi perubahan demografi akan menyebabkan kesempatan sekaligus ancaman bagi organisasi, tergantung bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan tersebut. Jadi misalnya suatu wilayah tiba-tiba terjadi kerusuhan yang besar. Kerusuhan ini menyebabkan penurunan ekonomi, kemudian juga ketidakstabilan, kemudian timbul kericuhan di mana-mana. Nah, tentu saja kondisi semacam ini akan berdampak terhadap organisasi tersebut. Yang kedua yaitu politik. Jadi lingkungan politik dapat mengaruhi dunia usaha. Pembahasan pencemaran lingkungan, undang-undang anti monopoli, pengaturan tentang merek dan lain-lain dibahas lewat parlemen melalui proses politik. Jadi kenapa dibahas? Karena dalam pembahasan itu terdapat kepentingan kelompok yang ingin diperjuangkan oleh masing-masing kelompok tersebut. Jadi misal kalian punya misal kalian punya usaha di bidang pencemaran lingkungan itu. Misal kalian pencemaran lingkungan itu contohnya misal kalian punya LSM lingkungan kan, kalian pasti menyoroti tentang kegiatan lingkungan, tentang bagaimana kesehatan dan keselamatan lingkungan. Nah, di wilayah operasional LSM kalian tersebut terdapat pencemaran lingkungan.
yang berasal dari limbah pabrik. Sedangkan limbah pabrik tersebut merupakan salah satu kebijakan pemerintah agar stabilitas ekonomi terjaga. Nah, ini kan artinya bahwa pencemaran lingkungan sebagai salah satu produk politik bisa mempengaruhi organisasi kalian. Yang ketiga, ekonomi. Jelas, ekonomi sangat secara nasional dapat berpengaruh ke organisasi. Contohnya, melalui inflasi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, pengangguran, upah, dan mempengaruhi kinerja organisasi. Misalnya, kebijakan moneter, kebijakan fiskal. Ketika pemerintah memutuskan untuk menaikkan pajak, otomatis kalian sebagai organisasi yang rajin membayar pajak pasti akan terkena kebijakan kenaikan pajak ini. Yang terakhir yaitu teknologi, yaitu pendorong utama perubahan. Kemajuan teknologi akan menghemat dari sisi waktu, biaya, dan tenaga. Sudah jelas ya bagaimana teknologi itu dapat membawa perubahan yang besar dalam suatu organisasi. Misalnya, dulu di sebuah kantor, surat menyurat itu dilakukan oleh kurir atau dikirimkan melalui pos. Nah, karena sekarang sudah ada email, sudah ada internet, jadi pengiriman surat bisa lewat internet. Jadi bisa menghemat satu waktu lebih cepat, biaya karena tidak mengeluarkan biaya untuk pengiriman melalui misal perangko, dan tenaga karena tidak membutuhkan kurir lagi. Nah, ini adalah selanjutnya adalah ini gambar yang bisa menunjukkan bagaimana atau di mana posisi lingkungan langsung dan lingkungan tidak langsung. Jadi yang pertama, lingkungan tidak langsung seperti pekerja, dewan komisionis, pemegang saham, jaringan stakeholder. Atau tadi yang kita bahas adalah serikat pekerja ya. Itu juga merupakan salah satu contoh jaringan stakeholder. Kemudian juga ada lingkungan langsung eksternal. Jadi lingkungan langsung ini yang berakibat langsung, yang mempengaruhi organisasi langsung secara eksternal, yaitu pemerintah, kelompok, lembaga keuangan, pemasok, konsumen atau pasar, dan kompetitor atau pesaing. Yang ketiga yaitu lingkungan tidak langsung atau eksternal. Jadi dia berada di tempat yang agak jauh ya dengan lingkungan langsung. Sudah saya jelaskan tadi ada politik, sosial, ekonomi, teknologi, dimensi internasional. Dimensi internasional ini misalnya contohnya bagaimana kebijakan atau kondisi internasional berpengaruh terhadap suatu organisasi. Jadi lingkungan eksternal mempengaruhi strategi peran manajer secara bervariasi menurut tipe dan tujuan organisasi. Seperti ini. Jadi lingkungan eksternal itu akan menuntut manajer untuk mencari strategi atau langkah agar bisa beradaptasi atau mengatasi lingkungan eksternal tersebut. Dan tentu saja ini disesuaikan menurut tipe dan tujuan masing-masing organisasi. Beda antar fungsi atau posisi maupun antar tingkatan hierarki dalam organisasi. Lingkungan eksternal tidak unsur-unsur di luar organisasi yang sebagian besar tidak dapat dikendalikan namun berpengaruh dalam pembuatan keputusan manajer. Nah, selanjutnya itu respon terhadap lingkungan eksternal. Jadi organisasi dapat memberikan respon untuk menghadapi lingkungan eksternal seperti usaha mempengaruhi lingkungan eksternal seperti internal makro, contohnya melalui iklan kerjasama dengan supplier dan lain. Kemudian peramalan forecasting terhadap lingkungan eksternal makro. Contohnya yaitu penggunaan teknik peramalan seperti analisa statistik, model ekonometri, dan simulasi. Jadi dalam peramalan ini suatu organisasi dengan menggunakan data-data tertentu, data-data yang sesuai dengan topik forecasting ini akan membedah bagaimana suatu keadaan akan berjalan atau akan terjadi beberapa waktu setelahnya. Jadi dengan data-data yang ada, maka organisasi manajer itu bisa memetakan bagaimana kondisi lingkungan organisasi beberapa waktu yang akan datang.
Kemudian juga bisa diantisipasi dengan perancangan organisasi dan lingkungan. Nah, ini siklus pengaruh lingkungan organisasi, yaitu lingkungan bisa mempengaruhi organisasi. Efek perubahan lingkungan itu akan berpengaruh terhadap organisasi. Ya, sedangkan dari dalam organisasi itu ada manajer, dan jika seorang manajer dalam organisasi memiliki kapabilitas yang bagus dalam mengelola atau memberikan intervensi terhadap lingkungan organisasi, maka dia akan memberikan dampak tindakan manajer terhadap lingkungan. Nah, jadi ada juga istilah lingkungan khusus organisasi, yaitu setiap organisasi memiliki lingkungan khusus yang berbeda tergantung dari wilayah operasional, jenis, dan struktur organisasi. Contohnya seperti ini, ada 2 jenis organisasi, misal organisasi keagamaan NU, dan kemudian ada perusahaan swasta, misal PT Mayora ya. Nah, ini kan pasti lingkungan yang berada di sekitar NU dan di sekitar PT Mayora ini kan berbeda. Nah, karena apa? Karena jenis dan struktur organisasi mereka berbeda. Jadi lingkungan khusus yang mereka jumpai itu juga berbeda. Kemudian respon yang diberikan setiap organisasi pun berbeda, menyesuaikan dengan lingkungan khususnya. Jadi kan misal organisasi non-profit pasti akan memberikan respon yang berbeda jika menghadapi suatu masalah yang dihadapi oleh perusahaan swasta. Nah, ini sedikit tambahan, yaitu perbedaan lingkungan umum dan lingkungan khusus. Kalau lingkungan umum ini tidak terhingga ya, infinite, dan mencakup seluruh elemen yang terdapat di luar organisasi dan mencakup kondisi yang mungkin mempunyai dampak terhadap organisasi. Namun relevansinya tidak sedemikian jelas. Sedangkan lingkungan khusus yaitu lingkungan yang menjadi bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya, yang termasuk lingkungan khusus seperti pelanggan, vendor, pesaing, pemerintah, dan yang lain-lain. Nah, ini contoh lingkungan organisasi. Kalau ini sih sepertinya dari perusahaan swasta ya, karena kita lihat ada serikat buruh, kemudian asosiasi pedagang dan pemasok. Ya, ini adalah salah satu contoh lingkungan khusus organisasi bagi organisasi profit. Baik, demikian kuliah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.